Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang adik-adik mahasiswa di STMIK Widya Cipta Dharma. Untuk materi hari ini kita masuk ke materi akademik. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Amelia Yusnita. Saya Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan BAK. Nah, perlu kalian ingat dan perlu kalian ketahui, ada beberapa poin yang harus kalian ketahui sebagai mahasiswa. Apa aja itu? Yaitu NIM. Yang pertama adalah NIM, kemudian yang kedua KTM, ketiga kalender akademik, pelaksanaan SKS, dosen wali, perwalian, perkuliahan, ujian semester, hasil ujian, dan PDDikti. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa saja itu NIM, KTM, dan lain-lainnya. Yang pertama adalah NIM. Apa itu NIM? NIM itu adalah nomor induk mahasiswa, ya. NIM merupakan nomor identitas mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma yang terdiri dari 7 digit. Nah, kalian silakan perhatikan di KTM sementara kalian, di situ di paling atas. Nah, di situ ada digit pertama dan kedua adalah dua angka terakhir tahun masuk. Misalnya angka 21 untuk tahun akademik 2021. Nah, di situ ada contohnya adalah 0741096. Berarti dia masuk di tahun 2007, ya. Kemudian digit ketiga dan keempat adalah kode angka program studi. Nah, jika adik-adik memilih program studi sistem informasi, maka kode program studinya adalah 41. Jika program studinya teknik informatika, maka kode program studinya adalah 4 digit. Nah, kemudian digit 5, 6, dan 7 adalah nomor urut mahasiswa. Untuk mahasiswa alih jenjang dan pindahan diawali dengan angka 9. Selanjutnya adalah KTM, kartu mahasiswa. Nah, KTM adalah bukti sah identitas mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma, ya. Setiap mahasiswa ini wajib memiliki KTM, ya. KTM diberikan kepada mahasiswa yang telah mendaftar ulang dan mahasiswa baru yang telah diterima di STMIK Widya Cipta Dharma, ya. KTM berlaku selama 10 semester untuk jenjang strata 1. Nah, dan jika mahasiswa belum menyelesaikan studinya sampai batas waktu maksimal yang diberikan, maka mahasiswa wajib untuk membuat kartu baru dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, ya. Ini adalah bentuk KTM sementara pada saat kalian melakukan daftar ulang, ya. Kalau ini adalah KTM yang kita bekerja sama di salah satu bank. Nah, ini fungsinya selain sebagai KTM juga sebagai ATM, ya. Silakan kalian melakukan proses untuk perubahan KTM sementara menjadi KTM. Kemudian yang harus adik-adik perhatikan atau harus kalian lihat di awal semester sampai akhir semester adalah kalender akademik, ya. Kalender akademik itu adalah acuan pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun, ya. Di situ terdapat untuk pembayaran BPP, kemudian pengisian FRS sampai kalian ujian, ya. Pelaksanaan pendidikan yang mengajarkan disusun terjadwal dalam kalender akademik. Kalender ini terdiri dari kalender akademik dasar dan kalender akademik genap, ya. Jadi diperhatikan kapan mulai dan kapan berakhirnya suatu kegiatan. Kemudian ketentuan pelaksanaan sistem kredit semester atau SKS. Nah, apa itu SKS? SKS adalah sistem penyelenggaraan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dalam kredit, ya. Tiap mata kuliah mempunyai bobot SKS tertentu. Misalnya, satu mata kuliah teori mempunyai 2 SKS. Berarti mata kuliah itu harus diberikan sebanyak 2 kali 50 menit per minggu selama satu semester, ya.
Kemudian bagaimana yang praktikum? Kalau yang tadi ada teori, kalau yang praktikum, 1 SKS praktikum setara dengan 90 menit per minggu selama 1 semester, ya. Kemudian beban studi yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa untuk program studi sarjana adalah 144 sampai 160 SKS. Nah, kemudian ada jumlah maksimal per semester yang adik-adik harus ambil adalah 24 SKS sesuai dengan indeks prestasi semester yang kalian dapatkan. Kemudian di awal semester, di awal masuk pasti kalian akan diberi dosen wali. Nah, tugasnya apa dosen wali itu? Tugas dosen wali adalah membantu mahasiswa menyusun program belajar secara lengkap selama 1 semester. Jadi setiap awal semester kalau kalian pada saat melakukan perwalian, kalian diskusi dulu dengan dosen wali, mata kuliah apa saja yang kalian ingin ambil, ya. Kemudian tugas dosen wali apa aja? Tugas dosen wali itu juga mengesahkan KRS dan perubahan, ya. Kemudian menampung masalah-masalah akademik yang dihadapi oleh mahasiswa, kemudian memberikan rekomendasi untuk kasus-kasus tertentu seperti cuti akademik, sakit, musibah, mutasi, dan lain sebagainya. Oke, adik-adik, sekarang kita masuk ke perwalian, penginputan KRS. Nah, setiap awal semester, adik-adik yang telah melakukan registrasi atau registrasi diwajibkan melaksanakan perwalian dengan dosen wali yang telah ditentukan untuk mengajukan rencana kuliah semester berikutnya. Jadi sebelum kalian melakukan perkuliahan, kalian diwajibkan untuk memilih mata kuliah atau disebut dengan penginputan KRS, ya. Nah, bagaimana cara penginputan perwalian atau penginputan KRS online? Nah, yang adik-adik harus ketahui adalah adik-adik harus sudah melaksanakan atau melakukan pembayaran BPP, ya. Pembayaran BPP dilakukan di bank yang telah ditunjuk sesuai dengan masa pembayaran BPP. Nah, silakan adik-adik lihat di kalender akademik kapan mulai melakukan pembayaran dan kapan selesainya batas waktu pembayaran BPP. Jadi jangan sampai lewat, ya. Kemudian setelah adik-adik melakukan pembayaran di bank, kembali lagi ke BAUK untuk konfirmasi pembayaran, ya. Nah, setelah adik-adik selesai melakukan konfirmasi pembayaran, nah, adik-adik silahkan menginput KRS secara online di alamat siak.wicida.ac.id. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana caranya, ya. Nah, KTM sementara adik-adik di sini ada tertera NIM. Nah, NIM ini sebagai user NIM-nya, kemudian passwordnya ada di pojok kiri paling bawah yaitu tanggal lahir. Nah, ya, di sini tanggal lahirnya 1987/08/21. Nah, nanti bentuk passwordnya seperti ini, ya. Ini adalah tampilan dari SIAK. Nah, silakan adik-adik menginput siak.wicida.ac.id. Nanti akan tampilannya seperti ini, ya. Silakan kalian input NIM kalian sesuai dengan yang ada di KTM sementara kalian, ya. Kemudian passwordnya. Nah, setelah ini ada tampilan utama. Silakan kalian klik KRS. Nah, akan tampil seperti ini, ya. Tampilan input kuesioner yaitu evaluasi kinerja dosen. Nah, pada saat penginputan KRS ini akan tampil evaluasi kinerja dosen di semester sebelumnya, ya. Nah, silakan kalian klik simpan. Nah, di sini akan tampil kalimat Anda belum melakukan registrasi untuk semester ini, ya, atau data-data register belum lengkap. Jadi silakan kalian mengisi data kalian, ya. Kemudian langsung klik aja di sini untuk melakukan registrasi. Silahkan kalian perbarui data diri adik-adik. Nah, di sini tertera NIM, kemudian angkatan, kemudian nama. Silakan. Yang paling utama adalah nomor HP, ya. Jika adik-adik berubah atau mengganti nomor HP, silakan kalian perbarui di sini sama alamat.
Jangan lupa isi foto diri adik-adik yang terbaru sesuai dengan ketentuan dari STIMIK ya. Uploadnya menggunakan alma mater, backgroundnya warna merah ya. Kemudian setelah diisi silakan klik simpan. Nah, di sini ada tertera Anda dapat mengambil KRS setelah pembayaran BPP tervalidasi dari unit BAUK. Jadi poin pertama yang harus kalian lakukan adalah memvalidasi pembayaran ya. Jika pembayaran belum tervalidasi, maka muncul kalimat seperti ini. Jika pembayaran sudah divalidasi, maka akan muncul input KRS. Nah, adik-adik bisa mengklik input KRS ya. Di sini ada tampilan mata kuliah ya. Misalnya posisi adik-adik ada di semester 3 atau di semester 5 ya. Di sini silakan kalian pilih, sebagai contoh misalnya saya mengambil mata kuliah etika profesi ya. Dosennya adalah Haji Fajar Fahrudin misalnya. Saya klik di sini. Silakan kalian lihat kurikulum adik-adik ya. Misalnya kalau misalnya SI silakan lihat di kurikulum SI. Kalau misalnya TI silakan lihat di kurikulum TI ya. Kemudian klik simpan. Nah, di sini saya ambil contoh hanya satu mata kuliah saja ya. Biasanya per semester adik-adik bisa mengambil sekitar 20 sampai 24 SKS ya, tergantung dengan indeks prestasi yang adik-adik dapatkan ya. Setelah itu, setelah selesai penginputan, nah, jangan lupa adik-adik logout siaknya ya. Nih, ada di sini data baru akan benar-benar tersimpan setelah Anda logout ya. Klik logoutnya. Ya. Selesai sudah perwalian kita input KRS. Nah, setelah itu, setelah adik-adik input KRS, tahap selanjutnya yaitu pembayaran SKS. Nah, pembayaran SKS dilakukan di bank yang ditunjuk sesuai dengan masa pembayaran SKS. Adik-adik bisa lihat di kalender akademik. Nah, setelah melakukan pembayaran, kalian kembali lagi ke BAUK untuk memvalidasi pembayaran SKS. Setelah pembayaran divalidasi, adik-adik bisa mendownload atau mencetak KRS ya. KRS ini digunakan pada saat kalau kalian mau ujian semester. Tadi ada UTS dan ada UAS, sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini wajib dibawa ya. Nah, ini sekarang setelah perwalian atau bimbingan ke dosen wali, selanjutnya adalah perkuliahan. Perkuliahan itu apa? Perkuliahan itu adalah penyampaian materi dalam bentuk tatap muka atau daring. Nah, selama pandemi kita melakukan perkuliahan secara daring ya, atau secara online. Nah, oke. Apa itu WeLearn? WeLearn itu adalah Wichida e-learning. Wichida e-learning itu adalah sistem pembelajaran dalam daring yang digunakan oleh STMIK Widya Cipta Dharma. Dan perlu adik-adik ingat, peserta WeLearn adalah mahasiswa aktif yang telah mengisi KRS dan yang telah disetujui oleh dosen wali pada tahun akademik semester berjalan. Ya, bagaimana cara kita masuk ke WeLearn? Nah, silakan kalian klik welearn.wichida.ac.id. Nanti tampilannya seperti ini ya. Untuk username-nya tetap menggunakan NIM, kemudian password-nya menggunakan tanggal lahir, dan ingat jangan lupa diganti password-nya ya. Nah, kemudian setelah kalian masuk nanti akan tampil halaman utamanya, akan muncul mata kuliah yang kalian ambil pada saat penginputan KRS. Baik adik-adik, penjelasan saya tadi adik-adik bisa lihat atau bisa adik-adik baca di buku pedoman akademik. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.